Fenomena mengemis online di TikTok bukan sekedar iseng atau hiburan semata. Ini adalah cerminan dari bagaimana manusia mencari perhatian, validasi, dan dalam beberapa kasus bertahan hidup di era digital. Dengan hanya duduk diam di depan kamera, memainkan emosi penonton, atau melakukan aksi ekstrim, mereka bisa mendapatkan uang tanpa harus keluar rumah. Tapi, di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar gift virtual. Ada pola psikologis yang bekerja, baik dari sisi pelaku maupun penonton. Kenapa orang rela melakukan ini? Dan kenapa kita, sebagai penonton, ikut larut dan bahkan mendukung? Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang melakukan aksi ekstrim di TikTok Live demi mendapatkan gift. Ada yang atas nama agama rela berjalan dari Indonesia ke Mekah, rela berendam di lumpur berjam-jam, menangis tanpa henti, atau sekedar duduk dengan wajah penuh kesedihan, berharap ada penonton yang tergerak untuk memberi hadiah virtual. Ini bukan sekedar tren sesaat. Bagi sebagian orang, ini sudah menjadi pekerjaan. Bagi mereka yang melakukannya, ini dianggap sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai bentuk hiburan, seperti menonton reality show versi digital. Tapi, di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai eksploitasi kemiskinan. Dengan menampilkan diri dalam kondisi menyedihkan, mereka secara tidak langsung menjual simpati, memanfaatkan emosi penonton untuk keuntungan finansial. Lalu, kenapa fenomena ini tuh bisa begitu menarik perhatian? Salah satunya karena konsep simpati dan empati. Secara alami, manusia cenderung ingin membantu orang yang terlihat kesusahan. Saat melihat seseorang kesulitan, ada dorongan dalam diri kita untuk menolong. Dan di dunia digital, memberi gift di TikTok adalah cara termudah untuk itu. Selain itu, ada faktor dopamine and reward system. Setiap kali seseorang memberi gift, otak mereka melepaskan dopamin, hormon yang memberi rasa senang dan puas. Ini menciptakan ilusi bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti. Padahal, yang terjadi justru bisa sebaliknya. Mereka malah memperkuat budaya ketergantungan dan eksploitasi. Dan terakhir, ada unsur voyeurism, keseruan melihat orang lain dalam situasi ekstrim. Sama seperti menonton acara survival atau drama kehidupan nyata, ada daya tarik tersendiri dalam melihat seseorang berjuang, meskipun itu terjadi dalam konteks yang kontroversial. Fenomena ini terus berkembang karena semakin banyak yang menonton, semakin besar pula peluang bagi para pelaku untuk terus melakukannya. Bagi para pelaku, mengemis online bukan sekedar mencari uang. Ini tentang atensi dan validasi digital. Semakin banyak yang menonton dan memberi gift, semakin besar keinginan mereka untuk terus melakukan aksi ekstrim. Ini seperti candu. Setiap kali ada yang mengirim hadiah, ada kepuasan tersendiri yang mendorong mereka untuk mencari cara baru agar tetap viral. Tanpa sadar, mereka masuk ke dalam siklus ketergantungan pada perhatian orang lain. Lalu ada yang namanya learned helplessness, atau mentalitas ketidakberdayaan yang dipelajari. Karena sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara ini, banyak dari mereka yang merasa tidak punya pilihan lain. Mereka mulai berpikir, ngapain cari kerja kalau bisa dapat uang dari TikTok? Padahal, mereka sebenarnya mampu melakukan hal lain. Tapi karena sudah terbiasa dibantu, mereka jadi enggan berusaha lebih. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh social comparison and FOMO. Saat seseorang melihat orang lain sukses dengan cara mengemis online, mereka tergoda untuk mencoba juga. Mereka berpikir, kalau dia bisa dapat banyak gift cuma dengan nangis di live, kenapa gua enggak? Inilah kenapa tren ini terus menyebar, karena ada rasa iri dan ketakutan tertinggal dari peluang yang dianggap mudah. Dari sisi penontonnya, ada fenomena savior complex, dorongan psikologis untuk merasa jadi pahlawan setelah membantu seseorang. Dengan memberi gift, mereka merasa telah melakukan sesuatu yang baik. Padahal, apakah benar membantu seseorang dengan cara ini akan membuatnya hidup lebih baik atau justru memperpanjang ketergantungan mereka? Kemudian ada juga tren guilty pleasure. Banyak orang yang sebenarnya sadar kalau ini bukan konten yang berkualitas. Tapi,
Mereka tetap nonton karena merasa seru dan unik. Sama seperti menikmati reality show yang absurd, ada daya tarik tersendiri dalam melihat seseorang berusaha menarik perhatian dengan cara yang ekstrim. Yang paling berbahaya adalah efek normalisasi. Semakin sering fenomena ini muncul di FYP, semakin banyak orang yang menganggap sebagai hal wajar. Jika dulu kita melihat mengemis di jalan sebagai sesuatu yang menyedihkan, kini mengemis online malah dianggap profesi baru yang sah-sah aja. Dan kalau ini dibiarkan terus berkembang, bisa jadi generasi berikutnya tumbuh dengan mindset bahwa mendapatkan uang itu cukup dengan menarik simpati, bukan dengan usaha. Fenomena mengemis online di TikTok bukan cuma soal hiburan atau tren sesaat. Ini adalah gambaran bagaimana psikologi manusia bekerja. Bagaimana atensi, validasi, dan empati bisa dimanipulasi dalam dunia digital. Dari sisi pelaku, mereka terjebak dalam siklus mencari perhatian dan kemudahan. Sementara dari sisi penonton, ada dorongan untuk merasa berbuat baik yang tanpa sadar justru memperkuat budaya ini. Yang jadi bahaya terbesar adalah normalisasi. Kalau ini terus dibiarkan, generasi muda bisa melihatnya sebagai jalan pintas untuk mencari uang tanpa perlu kerja keras atau keterampilan. Padahal, dunia digital bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Kreativitas, skill, dan usaha masih jadi cara terbaik untuk membangun masa depan, bukan sekedar mengeksploitasi simpati orang lain. Jadi, buat kalian yang mungkin tergoda untuk ikut-ikutan, coba pikir lagi. Ada banyak cara lebih sustainable untuk mencari penghasilan, baik di dunia nyata maupun digital. Mulai dari jualan online, bikin konten edukatif, sampai mengasah skill yang bisa menghasilkan uang dalam jangka panjang. Sementara untuk kita sebagai penonton, kita harus lebih bijak dalam memilih konten yang kita dukung. Apa yang kita tonton dan beri perhatian akan menentukan tren ke depannya. Sekarang pertanyaannya, kita mau jadi bagian dari solusi atau malah ikut memperkuat budaya ini? Semua kembali ke pilihan masing-masing. Kalau kita ingin ekosistem digital yang lebih sehat, kita harus mulai dari diri sendiri. Memilih mana yang layak didukung dan mana yang harus dihentikan. Nah, menurut kalian, fenomena ini cuma hiburan atau ada dampak psikologis yang lebih dalam? Coba komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian setuju bahwa kita harus lebih bijak dalam konsumsi konten. Subscribe ke Baiklah buat konten menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang sadar tentang fenomena ini.